ini psikoanalisis mengajak kita melihat paradok itu. Jadi ada sesuatu yang mengawali, pasti ada sesuatu yang mengakhiri. Ada lahir, ya. ada kematian. Betul, Nah kita akan melihat dua-duanya itu. Sehingga kalau psikoanalisis ini, terutama yang menurut saya ini yang filosofis, yang kemudian spiritual, itu sangat efektif, Ustadz. Nah kalau kata Zizek, kalau orang tidak mau religius ya, mau ateis, harus religius dulu. Anda nggak bisa ngaku-ngaku ateis tapi nggak paham agama. Jadi dan ketika Anda belajar agama dengan serius, ya memang agama itu sebenarnya benar gitu. Kalau ini psikoanalisis ini apakah efektif untuk yang terkait dengan kesehatan mental, kemudian kejiwaan yang hanya faktor-faktor yang tidak tercapai misalkan kayak gitu. Efektif nggak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, jumpa kembali untuk pada kajian kita pemikiran Kang Jalal, kajian futuristik berdasarkan pada buku Psikologi Agama. Insyaallah seperti biasa kita akan dipandu sama guru kita Paman Apik ya. Insyaallah Paman Apik senantiasa sehat walafiat insyaallah. Paman Apik, kita sekarang ini masuk lagi kepada psikologi agama, tetapi kita mengerucut langsung ke bagian psikoanalisis ya. Iya. Kita kemarin juga sudah masuk ke Sigmund Freud. Kemudian nanti sekarang kita akan mungkin di-spill juga beberapa tokoh-tokoh yang bicara tentang psikoanalisis ini yang ada kaitannya dengan agama, yang khususnya pada pemikiran Allahyarham ini ya gitu. Oke, barangkali di-spill sedikit terkait dengan buku Psikologi Agama ini yang hubungannya dengan psikoanalisis. Gimana? Ya, oke, terima kasih Ustadz Ahsa. Buku Prof. Jalal nih, Psikologi Agama ini yang sangat kental, sangat kuat. Psikoanalisisnya adalah dari Freud dan Jung ya. Jung ya. Jung, ya. Jadi dua tokoh ini yang sering oleh Prof. Jalal bahas ya, Freud dan Jung. Ini saling melengkapi. Kalau Freud itu hubungannya dengan agama, kita akan bahas kali ini adalah Freud dewasa. Dewasa ya. Kalau kemarin kita yang masih kanak gitu ya, masih muda. Freud dewasa itu kira-kira ajarannya adalah bahwa agama dan psikoanalisis itu mengajak kita untuk terus-menerus menggali misteri dalam hidup ini, termasuk misteri spiritual, terus-menerus. Nah, kalau Jung itu mengajarkan bahwa kita akan mencapai kesatuan dengan Tuhan ya, melalui jalan hidup dan jalan mati kita melalui agama ini menjadi kesatuan. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Sebelum masuk ke Jung dan Freud itu, ada berapa tokoh sebetulnya yang bicara tentang psikoanalisis yang kaitan dengan agama ini? Ini sebenarnya banyak. Ya, banyak. Nah, memang yang akan kita bahas ini beberapa tokoh ya, Freud, kemudian Lacan dan Zizek terutama ini. Nah, tokohnya. Kemudian sebenarnya di Slovenia sekarang sedang berkembang psikoanalisis secara filosofis. Filosofis ya. Menarik banget. Nah, ini memang tokoh-tokoh abad 21 ya. Sekarang masih hidup ya, Zizek, kemudian Zupancic itu dan banyak ini. Nah, ini beberapa gambaran yang mereka kembangkan ya. Jadi kalau menurut Freud dewasa, psikoanalisis, bahwa manusia itu lahir karena akan menuju kematian. Malah begitu. Jadi yang menggerakkan bawah sadar kita itu adalah kita akan menuju mati. Bukan libido, bukan hanya libido ya, bukan hanya kebutuhan hidup untuk mencari makan, bukan hanya kebutuhan politik untuk berkuasa, tapi kebutuhan bahwa kita itu memang sedang menuju mati, death drive. Gitu. Nah kalau dalam istilah kita, tarikan kematian itu adalah menuju husnul khotimah. Jadi sebenarnya kita bekerja atau sekarang kita ngobrol ini, Bapak Ibu mendengarkan podcast ini, sebenarnya kita itu ingin menuju husnul khotimah. Sebenarnya ke sana gitu. Nah, cuma kadang-kadang ada dibelokkan, belok kiri, belok kanan. Jadi jalurnya belok-belok gitu ya. Belok kiri, belok kanan biar itu lebih seru. Lebih seru. Kalau langsung iya benar. Kalau langsung meninggal aja kan apa serunya, lahir terus meninggal kan gitu. Nah, justru kita lahir kemudian jadi anak-anak, kemudian kita sekolah, punya cita-cita. Nah, ada proses itu yang seru.
Jadi pada dasarnya mereka punya pikiran bahwa proses menyempurnakan ya, gitu ya? Proses menyempurna, iya Oke ya, benar. Nah kalau gambaran dari Freud itu adalah, prinsip dari kepuasan. kepuasan, Prinsip oke. dari kepuasan itu adalah kita lahir, kemudian begitu kita lahir kita langsung mempunyai cita-cita tinggi. Cita-cita yang tinggi, Heeh. oke. Nah Baik ketika baik, cita-cita itu dilepaskan, itulah kita puas, kita bahagia. oke. Lahir cita-cita kita itu apa? Dapat susu ibu. Nah, dia gitu ya. Oh maka cita-cita bayi itu langsung dia teriak, Betul wah begitu betul. dapat susu ibu, ASI, dia Ya, puas, bahagia. Nah dalam bahagia ya? hidup kita akan selalu gitu. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Nah cita-cita yang tinggi itu ketika kita jalankan, maka kita jadi bahagia, kita jadi puas. Nah Oke, makanya kalau salah satu yang sering adalah misalkan kita cita-cita kalau Panglima Sudirman, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, benar Jadi benar. cita-citanya tinggi tuh, ketegangan tinggi, Oke. dikejar. Nah, ketika kita memerdekakan Indonesia, maka kita bahagia. Oke, Pak Nah, Munafik, gitu kita ya. kembali lagi Mhm, sekarang ke Jung dan ke mhm, Sigmund Freud ya. ya, Oke, tentang kesadaran ya, kesadaran, kesadaran ya. beragama untuk kembali lagi pada agama dan sebagainya, antara Jung dan Freud gimana? Antara Jung dan Freud ya. Hmm, Antara Jung dan Freud, kan Freud yang paling utama, karena lebih dewasa, lebih tua ya. hmm. Jung itu kan teman dan muridnya, kayak gitu ya. Oke, Jadi teman. kalau, Freud pada tahun 1920 Mhm, akhirnya menulis buku yang ini tadi, yang bawa Dead Drive tadi, itu oke 1920. Jadi oke usia beliau sudah 60 tahun lebih. oke. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat kan 60 tahun lebih, Iya, udah dewasa banget. betul. Nah, Freud baru menyadari bahwa kenapa kita punya bawah sadar, karena bawah sadar itu adalah bisikan Mmm, rohani, bisikan bisikan rohani spiritual. ya? Bisikan spiritual yaitu menuju husnul khotimah tadi. Oke, iya. Nah, bagi Freud, kita itu tidak akan pernah berhasil mencapai husnul khotimah itu. Oke. Kita hanya mendekati. Kemudian husnul khotimah itu menjauh lagi. Itu tuh. Dikejar terus ya ya? Kita akan mengejar husnul khotimah, Iya, menjauh lagi gitu. Nah, oke. kalau bagi Yang, Heeh. kita itu selalu berhasil, gitu. Oh Karena Tuhan itu selalu merangkul kita. oh itu? Keberhasilan gitu. Kita sebenarnya jauh tuh husnul khotimah cita-cita kita. Nah, kita menjalani ajaran agama bagi Oke, Yang, iya. kemudian, Tuhan merangkul kita, mendekatkan lagi. Terus kita, target jauh lebih tinggi lagi, sama Tuhan ditarik lagi, didekatkan lagi. Jadi Mmm, kedua-duanya sebenarnya saling melengkapi, saling melengkapi ya? saling melengkapi. Nah, kalau kita ngikutin Freud, maka kita dipaksa harus berpikir terbuka, karena kita belum berhasil terus. Mmm, Karena kita mencari mhm. misteri-misteri baru Betul lagi. betul betul. Nah, di situ, Prof. Jalal banyak menjelaskan dalam bukunya, Mmm. gitu. Nah, tapi kalau kita berdasarkan Yang, kita, lebih bisa banyak bersyukur. Karena, Tuhan merangkul kita Oh, kan, gitu, menyatukan kita. diposisikan lebih dekat ya? Lebih dekat, Lebih lebih dekat ya? dekat. Nah, cuma resiko kalau kita Yang, itu kadang-kadang Mmm. kalau kita merasa, "Wah, saya udah dekat sama Tuhan, berarti saya paling benar, yang lain salah." Nah, itu ada resiko kayak gitu. Nah, sehingga kalau dengan, Freud dan kemudian dengan Lacan, nah Nah, ini oh ya Lacan lebih nih, gimana menarik. kayak Lacan Lacan? Nah, kalau Lacan itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan Freud, Iya dorongan mati, death drive, ataupun dorongan mencari kenikmatan makan, iya. kenikmatan hidup, itu menurut Lacan itu satu kesatuan. Satu Satu kesatuan, kesatuan. bisa Satu ya? kesatuan yang semuanya tidak akan pernah terpenuhi, yang harus dikejar terus, Oh, gitu. Jadi, Lacan, hidup dan mati itu sama-sama sempurnanya. Itu satu kesatuan. satu kesatuan Jadi ya? ketika kita itu lahir, Ya. mulai hidup, itu kita bisa hidup karena kita itu sudah harus punya mati. Jadi Jadi iya kematian iya, itu, iya. Track-nya kematian, jelas ya? nah track-nya jelas. Betul, Kematian itulah yang menyebabkan kita bisa hidup. Kalau oke. manusia itu tidak pernah mati, dia tidak akan pernah hidup, kan gitu. Heeh. Oh, jadi ada upaya untuk terus-menerus, Sehingga bagi mengejar Lacan, itu ya? ya benar, cinta dan benci itu akan menyatu. Cinta dan benci Cinta itu, menyatu. menyatu. Jadi Oke, kalau baik. kita cinta pada seseorang, Iya. maka itu sebenarnya ada kebencian di situ juga. Karena kalau dia Oh, tiba-tiba, dekat sama orang lain, kan langsung cemburu, langsung betul benci. betul betul betul. Memang selalu begitu, cinta dan benci itu menyatu. Dan bagi Lacan, Oke. misalkan kenikmatan-kenikmatan oral, Oh, ya itu ya, makanan, mhm, kenikmatan, genital, ya libido, betul, itu memang, kita kejar itu tapi parsial saja. Itu parsial mendorong ya. parsial. Kenikmatan melihat keindahan, lukisan yang indah, Mmm, alam yang indah, lihat wajah cantik, wajah betul betul, tampan, suara yang merdu, iya. itu hanya pengantar saja. Karena itu semua hanya mengantar kita kepada death drive, Betul. mengantar kita untuk ke husnul khotimah,
Nah itu Lacan lebih lebih tegas lagi. Oke, Mhm. kalau Lacan kemungkinan seperti Freud ya, ada Ya Freud. beberapa hal yang Mhm mhm. diambil gitu. Ya betul. Oke, sekarang, psikoanalisis ini Mhm yang baik dari Freud maupun dari, Jung ini, mhm kalau memandang agama, peran agama, mhm tadi kan aspek dalam, sekarang aspek luar mungkin mhm kayak mhm gitu, dalam pembentukan identitas pribadi manusia mhm itu, ada mhm. nggak? Ada. Gimana? Itu, kalau bagi Lacan dan Freud, itu kan kalau kita ngikutin super ego, ego dan Ya, id gitu ya. ya, Super ego. Nah, agama itu kan jadi super ego. superego ya, Super oke. ego karena dia yang mengatakan lakukanlah ibadah Mhm, tertentu, lakukan doa tertentu, maka kamu menjadi orang baik. Nah, itu kan oke, membentuk identitas. Dan oke, ketika kita melakukan kata, Lacan, itu kita enjoy. enjoy ya, Jadi, oke. ibadah-ibadah tadi membuat kita enjoy. Kemudian kalau ego itu kan untuk ya makan, Oh, menikmati kehidupan, iya iya, shopping, betul, healing, betul. itu kan untuk survive kita, Survive, heeh. iya betul. Itu juga kita menikmatinya. Tapi itu semua sebenarnya pasti tidak lengkap kata Lacan, karena ada id. Oh, Nah, ada id. Id ada ini id ya? sikapnya, id ini yang lebih dalam, negativity Off of drive, drive. Nah, non-buying, heeh, jadi oke. selalu kurang. Jadi kita akan selalu merasa kurang gitu, kata Lacan. Kenapa kita merasa kurang? Ya karena kita sebenarnya membutuhkan Tuhan, the real, Sepertinya al-haq. yang id ini sepertinya mengajak ya, sepertinya Mengajak mengajak kita untuk, menyempurnakan diri dan juga menyambut, Sang Yang Maha Sempurna. yang Jadi maha jadi sempurna, di ya sini betul. psikoanalisis ini betul-betul psikoanalisis yang religius ya, gitu ya. Religius ya, kalau Gitu. kata Zizek, kalau orang tidak mau religius ya mau ateis, harus religius dulu. Anda nggak bisa ngaku-ngaku ateis tapi nggak paham agama. Jadi Oh, dan ketika Anda belajar agama dengan serius, ya memang agama itu sebenarnya benar gitu. Kira-kira gitu. jadi Nah gitu, memang ini mhm, pelajaran yang paling penting adalah bahwa kalau kita mengkritik itu harus kita pelajari pelajari dulu, dulu, betul betul. heeh, gitu Baru belajar. kita mengkritik ya, betul, oke, baik gitu. Nah, iya iya. Oke, tadi kita sudah bicara Jung juga, Lacan juga, termasuk juga, Freud ya. Nih, eee, kalau ini psikoanalisis ini apakah efektif untuk, yang terkait dengan kesehatan mental, kemudian kejiwaan yang hanya faktor-faktor yang tidak tercapai misalkan kayak gitu, efektif nggak itu? Menurut saya efektif banget itu, Apa itu? efektif banget. Gimana Jadi, bagian? karena psikoanalisis ini justru ketika kita ada sesuatu yang tidak Mmm, tercapai, mhm, itu adalah sesuatu yang malah wajar, itu malah hakikat. oke, Jadi kita malah biasa saja. Jadi ketika kita, sengsara, misalkan cita-cita tidak tercapai, itu justru yang membuat nanti akan, lebih bahagia dan bersama itu sebenarnya bahagia. mmm, Jadi, di dalam derita, di dalam kesengsaraan, dalam kesulitan hidup, di dalam kehampaan, itulah yang realitas sejati itu justru kita bisa menemukan di sana. mmm, Karena kalau, kita hanya mengejar enjoy untuk hidup, mhm, ya enjoy untuk memenuhi, standar-standar, sosial, oke. itu hidup hanya akan lurus-lurus saja. Kalau nanjak tuh nanjaknya juga lurus. Nah, Iya, kalau bagi psikoanalisis, itu harus ada paradok-paradok yang oh, membuat kita itu naik turun. naik turun ya, Nah, kalau saya lihat ini paradoknya banyak. Misalkan kalau dalam kita kan ada, eee, az-zahir, al-batin gitu ya. iya iya, Jadi ada sesuatu yang nyata yang sangat jelas, tapi pasti juga ada sesuatu yang tersembunyi. tersembunyi, oke. Nah, ini psikoanalisis mengajak kita melihat paradok-paradok itu. Jadi Oh, ada sesuatu yang mengawali, pasti ada sesuatu yang mengakhiri. Ada lahir, mengakhiri ya, baik, ada, kematian. Nah, betul kita betul, akan melihat dua-duanya itu. Sehingga kalau psikoanalisis ini, terutama yang menurut saya ini yang filosofis, yang iya kemudian spiritual, iya, itu sangat efektif, Ustadz. sangat efektif ya? Sangat efektif. Oke Mhm. oke oke. Kalau untuk konteks Indonesia ini, misalkan kita menggunakan analisa dari, psikoanalisis ini yang cocok yang mana? Kalau menurut Kehidupan saya beragama ya? kehidupan beragama ya, Iya, gitu. ini menurut saya, mmm, ya misalkan, ini contoh juga ya, kehidupan agama ini ada, model beragama ya, Kristen model dibandingkan dengan sekuler Oke model oke, gitu iya ya. iya, Nah, beberapa, konsep agama di Indonesia itu yang oke. perlu dari psikoanalisis ya dikritisi adalah kita itu merasa, sukses beragama kalau berhasil melakukan sesuatu. Oke, Oh, amalia berhasil ya. sholat berarti Iya sukses, iya berhasil zakat iya, berarti sukses, berhasil haji berarti sukses mmm, gitu. Nah, kalau psikoanalisis itu, berhasil itu bahkan kadang-kadang justru
tidak melakukan sesuatu, Oh, gitu ya. Kita udah berusaha sholat, tapi ternyata kita nggak bisa sholat. Itu malah bisa berhasil. Kenapa? Pas kita berangkat sholat, ada tetangga kita misalnya sakit atau apa, kita perlu menolong. Nah ini kan heeh, terjadi dilema nih, iya paradok. iya, Nah sehingga kita nggak bisa sholat kan, kita menolong dulu misalkan, betul betul, mengantar ke rumah sakit, merawatnya. heeh, Nah justru di situ psikoanalisis itu. Nah bagaimana kalau orang, sekarang misalkan di media sosial ya, mmm, pamer, mhm, ngasih ini, ngasih betul itu betul, gitu nih. mhm, Nah itu kalau bagi psikoanalisis, itu kelebihan-kelebihan yang kayak gitu, ya mungkin bagus juga untuk berbagi kan gitu. mhm. Tapi, nilai penting dari spiritual itu bisa justru pada saat kita mau berbagi tapi nggak ada yang bisa kita bagikan. Oh, gitu ya, Kemudian kita butuhkan menolong masyarakat. Nah betul nah betul, kita akhirnya mencari cara, oke apa yang bisa kita bagi. Kita berbagi ilmu, oke kita berbagi kesempatan, oke kita, akhirnya kalaupun punya rezeki, hanya satu-satunya rezeki kita bagikan kepada fakir miskin. Nah, oke ini, psikoanalisis menjadi sangat kuat di sana. oke, Mhm, eee, tampaknya kita perlu sedikit mengurai juga yang tadi mhm, yang menarik itu dari Jang mhm, itu ya. Jang mhm, itu kan lebih dekat pada agama dan bahkan juga menunjukkan bahwa agama sebagai solusi ya mhm, bagi mhm, manusia dan sebagainya. mhm. Oke, barangkali bisa sedikit di-spill terkait dengan, pemaknaan Jang terkait dengan simbol, doktrin, ritual, atau Heeh. juga menjadi personal yang beragama dan sebagainya. Ya, Wah, itu sangat menarik Ustadz. Nah, untuk yang ini saya akan, mengkaitkan nanti di episode berikutnya kan bisa kita bahas juga ya, yang oke. ini ya lebih dalam, tentang evolusi psikoanalisis itu evolusi rohani, evolusi spiritual. Ya, itu paling penting. Oh, Nah, ini rohani nanti rohani akan ya. berkaitan dengan, doktrin agama Zhang ya itu ya, Betul betul bagaimana betul itu. betul. Jadi gini, kalau secara umum evolusi manusia itu kan seperti, manusia itu sebenarnya seperti monyet, tapi ditambahkan akal, kan gitu. Ditambahkan, kan gitu. Oh, berarti masih masih berpegang pada saintis Kalau yang lama saintis ya ya? Oke oke itu oke. yang saintis lama. Atau kalau monyet, monyet itu barangkali seperti kambing, tapi ditambahkan kemampuan, tangan dan kakinya lebih ini. Oke Jadi evolusi itu kan pertambahan-pertambahan gitu. oke. Itu kalau evolusi sains, Heeh Darwin gitu. heeh. Tapi kalau psikoanalisis, evolusi itu bukan begitu. Evolusi itu evolusi rohani. Mmm, Manusia itu berevolusi karena manusia itu kekurangan sesuatu. kekurangan Makin sesuatu. kekurangan X, kekurangan Y, Betul. kekurangan Z. Kekurangan apa? Kekurangan perlindungan dari Oke Tuhan. Kekurangan ilmu. Itu yang oke. membuat manusia itu berevolusi. Oh, kita kekurangan petunjuk. Nah, kekurangan banyak hal. Jadi evolusi manusia itu bukan karena kera ditambahkan akal, tetapi Mmm, karena kita itu kalau dianggap semacam kera, kera tapi yang kita kekurangan ilmu. Merasakan, nah, kita kekurangan petunjuk gitu. oke Jadi kekurangan banyak hal terus. Nah, oke. itu evolusi kita tuh evolusi rohani. Masuk rohani. Sehingga kalau bagi psikoanalisis yang sekarang ini, kita nggak bisa dari monyet kemudian kita ubah, tambahkan sesuatu menjadi manusia, nggak Oh, bisa. nggak bisa ya, gitu ya. Kalau bisa mungkin malah menghapus dari monyet itu. Betul Jadi, betul betul. monyet itu merasa, "Aku kok butuh Tuhan, kehilangan Tuhan." Nah, Iya iya. barangkali itu bisa. Jadi identitasnya berubah nanti Heeh. ya berarti Nah, ya? karena ini serba kekurangan, nanti yang memberikan jawaban. Oke, Jawabannya jawabannya. apa? Itu ada simbol-simbol agama, Oke, gitu. kemudian ada ibadah, Iya kemudian ada doa-doa. Nah, iya. yang merumuskannya, dengan baik. Karena Mmm, kalau kita yang serba kekurangan dari psikoanalisis tadi, semua harus kita sendiri yang memenuhi, mmm. manusia memang nggak mampu, kita Jadi butuh memang agama. memang Zhang ini dia melihat bahwa manusia untuk menjadi utuh harus memerlukan agama ya? Betul betul. Gitu gitu, Mhm oke. mhm. Baik, Paman Apik barangkali ada closing terkait Nah, dengan ini? sambil ke Yang dan ini tadi, dari Prof. Jalal, dari buku Psikologi Agama ini, Mhm, saya ingin oke. solusi dari Nah kekurangan-kekurangan ini itu, paling penting nih ini kayaknya. adalah karya Prof. Jalal yang hampir bersamaan, Mmm. yaitu dahulukan akhlak di atas fikih. Jadi kita kan Oh, serba kekurangan tuh, iya, lalu kekurangan itu kita penuhi dengan apa? Dengan akhlak mulia. Nah, itu oke jawaban, oke Prof. Jalal. oke. Ketika kita berakhlak mulia, ternyata kita kurang lagi, kata Prof. Jalal. Kurang apa? Kurang berakhlak lagi. Nah, jadi kita harus, Menambah nambah nambah akhlak. akhlak nambah Dan akhlak. semakin kita menambah akhlak mulia dari Prof. Jalal ini, kita akan semakin butuh untuk akhlak mulia lagi. Nah, ini Oke, akan menjadi, pembahasan yang menurut saya yang menarik, menarik ya, solusi yang yang sangat sangat ya. bagus ini Ini dari tampaknya perlu juga digali didahulukan akhlak deh ya, iya, kayak gitu. betul. Termasuk nanti
kalau enggak salah ini ujung-ujungnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai model ya, Iya, kayak gitu. iya. Oke, Pak Baik, terima kasih kita Terima sudah kasih. mendiskusikan buku psikologi agama terkait psikoanalisa, dan insya Allah nanti jika ada kesempatan kita akan bertemu lagi ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas menyimak pertemuan kita. Akhiri dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nafi. Hatur nuhun.